Sorga tidak kosong. Neraka ada penduduknya, sorga ada penduduknya. Di mana kita akan menempatkan diri besok di akhirat tergantung apa yang kita lakukan suatu di dunia. Jangan main-main dengan dunia. Jangan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Tidak, kata Allah. Jangan disangka, wahai manusia dan jin, hidup di dunia untuk main-main. Tidak. Biarkan binatang, biarkan hayawan, biarkan tumbuh-tumbuhan, biarkan yang lainnya. Manusia dan jin tugasnya ibadah kepada Allah, mempersiapkan diri untuk besok di akhirat. Sadari akan hal ini, bersihkan pemikiran ini. Kita muslim muslimah, kita umat Habibuna Muhammad. Hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Ingat terus, hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Aku bukan penduduk dunia, aku penduduk sorga. Amin. Amin. Di sini tempat kita mencari bekal. Lihatlah para waliullah, bagaimana berzikirnya, bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana amalan-amalan ibadahnya. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan karunia taufik hidayah dari Allah, sehingga mereka terangkat derajatnya menjadi waliullah, kekasih Allah. Bila berdoa langsung digabulkan doanya oleh Allah. Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Pandangannya adalah pandanganku, pendengarannya adalah pendengaranku. Kenapa? Karena hidupnya di dunia bukan untuk dunia, untuk akhirat. Apa yang datang dari Rasulullah, dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad langsung dijalankan, diamalkan, disibukkan, sehingga akhirnya derajatnya tinggi di sisi Allah. Lihat mereka, ada yang sholawatnya sehari 200.000 kali, ada yang tahajudnya semalam 500 kali, 500 rakaat, bahkan 1000 rakaat. Ada yang zikirnya, ada yang ini. Lihat sejarah mereka begitu indahnya. Tidak ada waktu kosong untuk bermain, tidak ada waktu kosong untuk ngobrol. Disibukkan tahu diri. Aku dikasih makan, aku dikasih mata, aku dikasih tangan, aku dikasih, tidak dapat dihitung kenikmatan dunia. Apa di balik itu semua? Aku menjadi makhluk yang mulia, manusia, bukan binatang, bukan hayawan. Untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah. Rumah kita di mana? Besok di akhirat. Kehidupan kita di mana? Besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan kita kelompok yang selamat di akhir zaman ini. Amin ya Allah. Terus berkibar bendera salafun saleh, bendera para waliullah. Jangan biarkan musnah, hilang dengan hilangnya keadaan yang sangat mengerikan ini. Hidupkan apa yang kita dapati dari guru kita. Niscaya kita insya Allah sekalipun tidak dapat beramal seperti amalan mereka. Sholat tahajudku paling-paling berapa rakaat, zikirku hanya, sholawatku, amalanku jauh dengan apa yang dilakukan oleh mereka para waliullah. Jangan kecil hati selama kita mau mengikuti jejak mereka. Selama di hati ini ada rasa cinta, sekalipun amalan kita jauh dengan amalan mereka, janji Rasulullah akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
fayulhaqul muqassir bil musyammir, maka dikumpulkan yang muqassir seperti kita ini, sedikit ibadahnya, sedikit amal solehnya, hatinya ada rasa cinta kepada mereka, mau mengikuti jalan mereka sekalipun jauh perbandingannya dengan mereka, dengan cinta itulah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dibangkitkan seseorang bersama yang dicintainya. Amin ya Allah. InsyaAllah kita bareng dengan guru kita. InsyaAllah Rabbaki Asrari mau menerima kita. InsyaAllah Sultan Al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mau mengakui kita dan memberikan syafaatnya. Amin ya Allah. Yang penting ada satu usaha, ada satu pendekatan. Jangan berpaling, jangan meremehkan, apalagi keluar kata-kata yang tidak baik. Deketi, niscaya kita akan diterima oleh mereka. Satu orang meminta syafaat kepada Sultan Al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, "Ya fulan, kau minta syafaat untuk saudaramu itu yang meninggal, isfa'lahu ya Sidi Syekh." Muridnya mengatakan, berikan syafaat kepada saudaraku itu yang baru meninggal. Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, apakah dia muridku? Tidak, tidak. Apakah dia sering hadir di majelisku? Tidak. Apakah dia pernah silaturahmi kepadaku? Tidak. Dicari oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu sebab agar aku memberikan syafaat yang dia lakukan. Ditanya muridnya, tidak. Hadir majelisnya, tidak. Ziarah pun tidak. Pernahkah dia bertemu dengan aku? Tidak, belum pernah. Dia itu. Apa yang pernah dia lakukan sehingga aku akan memberikan syafaatnya kepadanya? Saudaranya mengatakan, terus terang tidak ada yang dia lakukan, hanya pernah melihat gubar, debu, kafilah. Sewaktu Syekh Abdul Qadir Jilani bersama murid-muridnya lewat di padang pasir, kelihatan debu-debunya. Maka dia mengatakan, itu debunya kafilahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, wajib bagiku untuk memberikan syafaatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iqbal perlu pendekatan, perlu usaha, sampai ada rasa cinta, rasa senang, rasa ta'zim, karena mereka mendapatkan mandat dari Rasulullah untuk memberikan syafaat. Jangan sia-siakan. Dosa kita banyak, maksiat kita banyak, amalan kita, ibadah kita sedikit. Kematian akan kita datangi sebentar lagi dan akan mengalami perjalanan yang sangat jauh, mengerikan dan menakutkan. Bagaimana nasib kita besok di akhirat? Akankah kita masuk surga atau tidak? Akankah masuk surga tanpa neraka dahulu atau tidak? Cari sekarang ini sewaktu berada di dunia, sewaktu lagi ada kesempatan, sewaktu masih ada umur, sewaktu sebelum ajal datang. Karena ajal kita pasti akan datang. Sudah banyak saudara kita yang lebih muda, bukan lebih tua, berada di alam kubur, meninggal sebelum kita. Apakah kita tidak akan menyusul? Pasti. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.